itu adalah masih lanjutannya sama bab turunan kemarin ya. Nah, ini saya bukakan dari peta konsepnya dulu, supaya terbayang nanti di bab ini kalian akan mempelajari apa saja. Sudah nampak di layar kalian? Nail, sudah kelihatan, Nail? Sudah, Bu. Oke. Aplikasi turunan. Nah, ini nanti materi syaratnya yang akan kalian pakai terus adalah rumus-rumus turunannya ya. Rumus-rumus turunannya tuh nanti akan kita pakai. Aplikasi turunan nanti akan kita pelajari ada dua hal besar nih, kemiringan garis, kemudian ada persamaan garis singgung, kurva, kemonotonan, kemudian ada maksimum minimum fungsi. Nah, ini dua hal besar yang akan kita bahas. Nah, ini dua-duanya nanti sudah banyak yang masuk ke permasalahan kontekstual ya, soal cerita. Menggambar grafiknya ini harusnya ada juga nih menggambar grafik di sini ya. Tapi saya nggak masukkan, nggak membahas. Jadi menggambar grafik nanti saya akan ajarkan pakai GeoGebra gitu ya. Jadi nanti kita tinggal input fungsinya, kalian udah langsung dapat gambarannya. Jadi nanti ini yang mengawali supaya kalian tahu, oh gambarnya nanti beloknya kemana gitu, nanti dari sini, ini dan ini nanti. Tahu maksimumnya di mana, minimumnya di mana, kemudian grafiknya itu kemonotonnya bagaimana. Monoton itu adalah kayak gini nih teman-teman. Ini namanya monoton naik. Monoton naik. Tulisannya jelek ya habis liburan. Yang di sekitar sini ini monoton turun. Jadi kemonotonan itu naik dan turun itu ya, monoton bahasa matematikanya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Kita akan mempelajari lagi tentang kemiringan garis, ini gradien ya. Waktu di turunan kemarin kita juga udah membahas nih gradien itu adalah turunan dari fungsi gitu kan. Nah, nanti akan kita lanjutkan persamaan garis singgung, kurva, ada gradien, ada persamaannya ya. Nah, kemudian kemonotonan. Kita akan sekarang ini 45 menit ini kita akan membahas khusus di gradien sama persamaan garisnya. Nah, kita ulang lagi nih rumusnya, rumus turunan. Kalau fungsinya fungsi konstan nih, nggak ada variabel x ya, maka turunannya 0, ingat ya. Kalau fx itu sama dengan 5, maka f aksen x-nya itu 0. Kenapa begitu? Karena 5 itu 5x pangkat 0 gitu ya. Kemudian rumusnya kan yang ini nih, nomor 3. Nah, rumus turunannya kalau fx adalah ax pangkat n, berarti a dikali n ya, ingat ya, n-nya turun ya ke bawah ya. A dikali n, x pangkat n min 1, berkurang 1 pangkatnya. Berarti kalau di sini ini kan f aksen x menjadi 5 dikali 0 gitu kan. Jadi 5 kali 0 ya 0 deh kan. 5 dikali 0 x pangkat 0 min 1. 5 kali 0 ya habis semuanya kan, makanya jadi konstanta ya. Fungsi konstan turunannya 0. Kemudian ini fungsi linier turunannya ya udah koefisien dari variabel ini berapa angkanya. Jadi turunan dari 5x adalah 5 gitu ya. Nih, kalau fx itu 5x, maka f aksennya adalah 5. Kenapa begitu? Karena ini adalah ekon. X itu kalau nggak ada pangkatnya, artinya pangkatnya 1. Nah, berarti 5 kali 1, x pangkat 1 min 1, x pangkat 0 itu 1 ya. Pangkat 0 itu 1. Gitu. Jadi hasilnya adalah angka yang di depan variabel ini sendirilah jawabannya. Oke. Nah, kemudian fx sama dengan ax pangkat n, ini adalah rumus dasar turunan kita ya. Semester kemarin sudah kita bahas. Kemudian, nah yang keempat ini adalah rumus aturan rantai atau komposisi ya. Di mana x-nya berupa fungsi, bisa u, bisa gx ya. Kalau semester kemarin itu saya misalkan pakai gx. Nah, a kali gx pangkat n, maka turunannya adalah a kali n. Kemudian ini gx-nya atau u-nya, pangkatnya berkurang 1,
Kemudian jangan lupa dikali U aksen atau G aksen X. Oke. Kemudian yang kelima, kalau turunan dari fungsi penjumlahan, ya turunin aja masing-masing, kemudian dijumlah. Pengurangan, ya turunin aja masing-masing, kemudian dikurang. Nah, yang keenam itu rumus perkalian. Jangan lupa rumusnya ya. U kali V, berarti F aksennya adalah U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Ingat lagi. Yang nomor 7 rumus pecahan. U per V. U aksen dikali V min U kali V aksen bagi V kuadrat. Ini rumus-rumusnya saya masih sertakan juga di modulnya supaya kalian nggak bolak-balik buka modul yang lalu gitu ya. Nah, ini kemiringan garis singgung ini masih sama dengan kemarin, hanya saya kopas aja nih. Jadi, gradien garis singgung itu adalah nilai limit dari gradien garis titik A dan B gitu ya. Nah, tapi nanti kalian pakai F aksen X aja ya, ini gradien. Di mana X-nya kalian ganti jadi X1 gitu ya. X1 itu apa? Titik singgungnya. Titik singgung. Itu. Jadi nanti ada gradien, ada persamaan garis singgung. Nah, ini rumus waktu SMP ya. Diingat lagi, Y min Y1, MGS itu garis singgung ya. Gradien garis singgung nih. Nih, gradien garis singgung. Saya singkat. MGS dalam kurung X min X1. X1, Y1 ini adalah titik singgung yang diberikan ya. Jadi kalau ada kurva gini, tentukanlah persamaan garis singgung kurva di titik 2,3 misalnya. Ya udah, kalian mencari F aksen, ini kan Fx ya. Turunin Fx-nya, nanti X-nya dimasukkan 2, ketemu gradiennya, terus jadilah persamaan garis singgungnya begitu. Oke. Kemudian ada garis normal. Garis normal itu apa? Garis normal itu yang tegak lurus terhadap garis singgung kurva. Jadi kalau misalnya garis singgung kurva itu ini di titik 2,3 ya. Garis normalnya ini adalah ini garis singgung. Garis singgung. Nah, garis normal itu tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, dia harus tegak lurus. Ini adalah garis normal. Gitu. Jadi harus tegak lurus ya. Maka di sini catatannya adalah garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung di titik singgung yang sama ya. Titiknya harus sama. Nih. Maka di persamaan sini yang beda cuma di sininya doang. Jadi kalau persamaan garis singgung ini MGS langsung dikali X min X1. Kalau garis normal, M gradien garis normal itu sama dengan min seper MGS. Kenapa demikian, Bu? Karena garis normal itu tegak lurus terhadap garis singgung. Kita ingat nih, dua garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila gradiennya kalau dikali ketemunya min 1. Nah, kalau M garis singgungnya itu adalah 3/5, maka M garis normalnya adalah berapa nih? Nasya? Berapa Nasya? Ya, Bu. Kalau MGS-nya itu 3/5 nih, M garis normal berapa? Min 1/3/5 itu. Min 1/3/5 itu bentar. 1 kali 5/3 ya, Bu? 5/3 ya. Ini dibalik aja nih pecahannya. Kan 3 tadi pembilang, sekarang penyebut. 5 itu penyebut, sekarang pembilang. Hanya dikasih min. Oke? Jadi kalau MGS itu adalah min 1/2, maka M normalnya berapa, Nael? Nael? Nael izin buka gerbang. Oh, nggak baca. Nggak baca. Nathan deh. Nathan. Ibu. Oke nih.
Nathan, MGS itu min setengah. Berarti M garis normal berapa? 2, Bu. 2. Betul sekali. Jadi ini jadi 2/1 ya. Tadi min, sekarang jadi plus. Tadi plus jadi min. Begitu. Atau kalau misalnya langsung, Bu, saya masih susah nih, masih pusing misalnya. MGS itu 3 misalnya. M normalnya berapa? Ya udah, M normal dikali MGS, nilainya harus min 1. Nah, M normal kan mau dicari nih. MGS kita masukkan 3. Min 1. Oke, M normalnya berarti min 1/3. Nah, gitu ya, bisa ya. Kalau misalnya langsung susah, ya udah kalian ikuti rumus yang ini. Begitu. Paham ya? Kalau sejajar paling mudah nih, sama dengan aja gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal sekarang. Oh, sebelum ke contoh soal, saya kasih catatan dulu deh. Di sini aja ya. Persamaan kemungkinan persamaan garis singgung. Nah, kemungkinan pertama diketahui persamaan kurva dan titik singgung. Nah, kalau ini seperti ini diketahui, nah saya kasih gambarannya nih. Misalnya ada kurva, kemudian titik singgungnya udah ada nih ya. Ini persamaan Y sama dengan Fx-nya udah ada nih kurvanya. Kemudian ini titik singgungnya X1, Y1 udah ada. Maka langkah pertama caranya adalah turunkan kurvanya. Buat cari gradien ya. Dari sini dapat gradien. Dapat gradien. Oh, langsung aja. Gradien berarti F aksen X1. Nah, ini adalah M. Gitu. Ya udah, kalau gradien udah dapat, berarti persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 ya. M ini GS. X min X1. Nah, begitu. Kemungkinan kedua, diketahui persamaan kurva dan absis titik singgung. Nah, maksudnya apa? Jadi, dia ada kurva. Nanti banyak ini. Nah, ini kurvanya adalah Y sama dengan Fx ya. Nah, yang diketahui cuma seperti ini. Kalau ini titik singgungnya jelas ada. Ini absisnya doang yang diketahui. Berarti kita nggak punya Y1-nya berapa gitu ya. Maka langkah pertama, carilah Y1. Caranya, substitusi X1 ke kurva. Nah, nanti ketemu Y1 nih. Nah, titik singgungnya udah lengkap nih, berarti X1, Y1 titik singgung. Nah, kalau titik singgung udah lengkap, berarti urutan berikutnya sama ya, turunkan kurvanya. Kemudian langkah berikutnya gradien. M itu MGS itu sama dengan F aksen X1. Selalu ya, kalau gradien kita butuhin X1 doang ya, Y-nya nggak kepake. Y itu kepake untuk persamaannya. Persamaan garis singgungnya berarti Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, begitu.
kemungkinan yang ketiga adalah diketahui persamaan kurva dan ordinat titik singgung. Nah, oh iya, ini nih. Absis itu adalah X ya. Nah, berarti ordinat itu apa? Y1. Gitu ya. Nah, gambarannya adalah gini. Kurvanya saya balik deh, biar nggak selalu lanjut ke bawah ya. Nah, misalnya di titik sini. Di sini deh. Y1. Nah, ini Y sama dengan Fx diketahui. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama berarti cari X1. Caranya substitusi Y1 ke kurva. Nah, berarti nanti kalau disubstitusi ke kurva, kita akan ketemu nilai X-nya ada 2 nih. Nah, gitu ya. X1, ini X yang kedua. Ada 2 titik ya. Nah, berarti kita nanti akan ketemu X1, Y1 sama X kok malah nulis 2 ya. Nggak kompak. X2, Y1. Oke. Kalau titik singgungnya udah ada, ini titik singgung namanya. Titik singgung. Berarti urutan berikutnya sama ya, turunkan kurvanya. Berarti nanti dapat gradien. Nah, berarti gradiennya ada 2 ya, karena X-nya ada 2 nih. Gradien pertama itu berarti MGS1 adalah F aksen X1. Kemudian gradien kedua itu adalah MGS kedua F aksen X2. Berarti persamaan garis singgungnya juga ada 2 nih. Persamaan garis singgung yang pertama berarti Y min Y1 sama dengan MGS yang pertama dikali X min X1. Jangan lupa ya, karena gradien garis singgung yang pertama itu memakai X1. PGS yang kedua, persamaan garis singgung ya, bacanya ya. Y min Y1 sama dengan MGS yang kedua, X min X2. Nah, begitu. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat. Banyak banget ya, garis singgung aja banyak banget nih. Diketahui kurva. Jadi persamaan kurva itu intinya selalu diketahui ya. Dan sejajar terhadap suatu garis tertentu. Nah, sejajar ini artinya tadi M1 sama dengan M2. Nah, ini misalnya garisnya adalah garis G. Nah, gambarannya adalah seperti ini nih. Ada kurva. Kemudian dimintanya adalah buatlah garis singgung kurva yang sejajar sama garis ini. Ini garis G. Ini garis Y sama dengan Fx. Nah, maka dari sini ini nanti ketemu MG, ya kan? Berarti caranya adalah cari gradien garis G. Nah, kalau garis G itu bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka MG adalah min A per B ya. Ini rumus waktu SMP ya. Min koefisien X dibagi koefisien Y. Atau jadikan Y sama dengan persamaan garisnya, terus kalian turunkan Y aksennya, itu adalah gradiennya gitu ya. Terserah kalian mau pakai apa.
Kemudian karena sejajar itu lambangnya garis miring kayak gini ya. Ini dua garis sejajar, ini bacaannya sejajar. Karena sejajar, maka MGS sama dengan MG. Nah, berarti nanti garis yang dibutuhkan adalah di sini. Nah, garis ini harus sejajar sama garis ini. Nah, ini adalah garis singgung. Nah, berarti kalian nanti menemukan titik ini nih. X1, Y1 harus dicari supaya persamaannya bisa dibuat ya. Karena persamaan garis kan butuh X1, Y1. Tidak hanya gradien doang ya. Nah, berarti langkah berikutnya di sini. Setelah gradien garis singgungnya dapat, berarti turunkan kurvanya. Setelah diturunkan kurvanya, kita ingat bahwa MGS itu sama dengan F aksen X1. Nah, jika di turunan pertama dari kurva itu X-nya kita ganti jadi X1, maka nilainya nanti sama dengan gradien dari sini, dari garis ini. Nah, maka di sini didapat nilai X1. Nah, kalau nilai X1 sudah dapat, cari Y1. Caranya substitusi X1 yang barusan didapat ke persamaan kurva. Nah, nanti substitusi ke kurva kita dapat Y1. Nah, berarti dari sini ketemu titik singgungnya Y1, X1, Y1. Ini titik singgung. Nah, kalau titik singgung sudah lengkap, MGS-nya udah ada, ya udah pasti persamaan garis singgungnya bisa dicari ya. Persamaan garis singgung Y min X1 sama dengan MGS X min X1. Nah, kemungkinan yang kelima. Tuh, banyak banget ya. Kelima. Kemungkinan yang kelima. Suara saya masih terdengar? Pen-nya? Masih dengar suara saya? Oke. Iya, Bu. Oke. Masih belum kayak robot ya, P? Diketahui persamaan kurva, kemudian diminta tegak lurus garis G misalnya ya. Kayaknya udah mulai putus-putus saya. Samantha, suara saya mulai putus-putus kah? Tadi sempat putus-putus. Oke. Sekarang masih terdengar ya? Oke, ini gambarnya seperti apa. Jadi kalau ada kurva seperti ini ya, kemudian ada sebuah garis, garisnya itu di sini misalnya. Ini adalah garis G, ini persamaan kurvanya ya sama dengan fx. Nah, diminta garisnya harus tegak lurus. Nah, tegak lurus tadi apa? MGS kalau dikali MG sama dengan min 1 ya, tegak lurus ya. Nah, berarti cari dulu gradien garis G. Nah, berarti tegak lurus artinya, ini bacanya tegak lurus ya. Berarti MGS itu sama dengan min 1 MG. Atau ini, pakai ini juga boleh. Nah, benar. Kemudian, kalau gradien udah dapat, berarti langkah berikutnya sama ya. Turunkan kayak yang sejajar tadi ya. Turunkan kurvanya. Nah,
Kemudian kita ingat bahwa MGS itu sama dengan F aksen X1. Nah, hasil turunan kurva ini, kalau X-nya kita ganti jadi X1, nanti nilainya sama dengan MGS yang kita peroleh dari sini nih. Kebalikan negatif dari M garis yang kita visual ya. Nah, nanti kita dapat, karena tegak lurus ya, nanti garisnya jadi kayak gini. Oke. Halo? Saya hilang. Oke, terputus deh. Oke. Suara saya terdengar, Marcel? Oke, masih putus-putus ya? Agak putus-putus. Agak ngelag sedikit sih. Oke. Tadi sampai mana? Nah, tadi ya. Yang ini udah ya, Marcel ya tadi ya. Saat saya menjelaskan MGS sama dengan F aksen X1 tadi masih terdengar apa udah hilang tadi? Kayaknya saya hilang. Udah hilang, oke. Nah, ini langkahnya sama kayak yang sejajar tadi ya. Kalau MGS-nya sudah dapat, berarti kemudian kita menurunkan kurvanya. Kemudian MGS itu sama dengan F aksen X1 ya. Jadi kalau di turunan kurva ini, X-nya kita ganti jadi X1, maka nilainya sama dengan MGS yang kita peroleh dari sini tadi, hitungan kita di awal ini tadi. Nah, dari sini kita akan mendapatkan didapat nilai X1 ya. Nah, kalau nilai X1 udah dapat, berarti Y1 bisa dicari ya. Kemudian cari Y1, caranya substitusi X1 ke kurva. Nah, berarti kita dapat X1, Y1. Ini titik singgung. Nah, kalau titik singgungnya udah ada, ya udah persamaan garis singgung ya. Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, sekarang gambar garis singgungnya di mana di sini? Nah, ini harus tegak lurus ini ya. Tegak lurus. Nah, hitungan matematisnya adalah gini. Gradien garis G kita kali sama gradien garis singgung kita ini nilainya pasti min 1, maka dia akan tegak lurus seperti ini. Nah, kita cari X1, Y1 di sini. Ini ya harus menyinggung kurva ya. Gitu. Itu saja kemungkinannya sampai tegak lurus ya. Oke, sekarang kita mau lihat ke contoh soal. Kalau titik singgungnya diketahui, kita lihat ke contoh soal di modul aja, biar nggak terlalu lama. Oke, nih. Kalau yang ditanya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 4 di titik 2,6. Nah, berarti 2,6 itu adalah X1, Y1. Nah, kalau titik singgungnya sudah ada, nah kita perhatikan nih, langkah kita tinggal turunkan kurva, kemudian cari gradien, terus persamaan garis singgung, selesai. Nah, kita mau pakai tuh di sini. Berarti Y aksen itu sama dengan F aksen X ya. Y itu sama dengan Fx. Nah, ini kita turunkan. Ingat rumus turunan. X pangkat 3 itu 3-nya turun ya. 3, X-nya pangkatnya berkurang 1 jadi kuadrat. Min 3X diturunin jadi min 3 ya. Turunan konstanta habis ya, 0 ya, nggak usah ditulis. Kemudian gradien sekarang. M itu adalah F aksen X1. Nah, X1-nya siapa? 2. Yang 2 ya. Nah, berarti F aksen 2. Masukkan keturunannya ke sini ya. 3 kali 2 kuadrat min 3. Perhatikan teman-teman, kalau ada kalian dapat bentuk seperti ini kuadratkan dulu ya, jangan dikali 3 dulu nih. 3 nanti dulu, kuadrat dulu, 4. Nah, baru ini dikali. Kalau kalian kali dulu nanti beda hasilnya ya. Belum tentu sama, ini pas kebetulan sama nih. Beda deh ya. 6 kuadrat kan 36 ya. Jadi
Ada kemungkinan sama, tapi ini hasilnya beda-beda sebenarnya. 12 min 3. 12 kurangi 3 berapa? 9. Ini gradiennya. Udah, gradien udah dapat, titik singgung udah ada di soal, tinggal PGS-nya. Y min 1 sama dengan MGS kali X min X1. Nah, Y min 1. Nah, ini baru kepake tuh 6-nya saat membuat persamaannya ya. MGS-nya tadi 9. X min 2. Y min 6. Ini 9-nya kalian kali masuk dulu ya. 9X min 18. Nah, baru 6-nya pindah ruas ya. Y sama dengan 9X. Ini min 6. Kalau pindah ruas ke sana jadi lawan tanda ya. Jadi plus ya. Min 18 plus 6 jadi min 12. Ini dapat. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang B ini agak ribet nih karena ada akar-akaran ya. Saya tulis dulu deh di sini. Karena tadi ada yang menyebutkan pakai akar-akaran mulai pusing. Nah, ini perhatikan nih teman-teman. Ya, tegak lurus terhadap garis ya. Nah, kita sesuaikan. Berarti ini bentuk soal yang mana nih? Tegak lurus tadi yang terakhir ya. Nah, yang kelima nih, saya tuliskan di sebelahnya aja deh. Biar deket ya. Ini saya contoh. Nah, tadi apa? Tentukan persamaan garis singgung kurva. Tulisannya Bu Helen diseret aja nih. Kurvanya Y sama dengan akar X min 3 di yang tegak lurus garis 6X plus 3Y min 4 sama dengan. Oke. Nah, jawab. Kita perhatikan langkah kerjanya tadi diapain dulu. Dia mintanya tegak lurus garis. Perhatikan. Tegak lurus garis. Nah, berarti kita cari gradien garis G dulu. Nah, berarti kita cari gradien garis MG adalah tadi min A per B ya. Nah, A-nya berapa? 6. Min 6 per 3. Min 2. Nah, kemudian karena tegak lurus garis G, tegak lurus, maka MGS dikali MG sama dengan min 2. Min 2 itu MG. Min 1. Baru kita masukkan ya. MGS yang mau kita cari, MG-nya min 2. Min 1. Nah, berarti MGS sama dengan min 1 dibagi min 2 ya. Ingat ya. Min dibagi min plus ya. Setengah deh. Apakah jelas? Nih, saya udah mulai kecepatan nih kayaknya. Ya, bener ya. Saya stop dulu deh. Mumpung saya masih ingat nih. Sampai sini apakah jelas? Ada pertanyaan nggak mencari MGS-nya? Dira, masih oke? Oke, Bu. Oke. Benly? Masih oke, Benly? Bu. Masih paham? Masih nyatet lah, Bu. Oke, jadi sampai mencari gradien garis singgung masih paham ya? Oke, setelah gradien garis singgung dapat, langkah berikutnya apa? Tentukan turunan kurva. Oke, sekarang kita turunkan kurvanya. Turunkan kurva. Nah, kurvanya tadi adalah Y sama dengan Fx sama dengan akar X min 3 itu berarti X min 3 pangkat setengah ya. Oke, Penia, ingat ya, akar itu pangkat setengah ya. Masih ingat, Pe? Halo, Penia, terdengar suara saya? Dengar, Bu.
Oke. Saya agak takut kalau suaranya hilang-hilang. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Bentuk kurvanya adalah X min 3 pangkat setengah. Ini bisa nggak kira-kira diturunkan pakai rumus dasar turunan? Niko, mana Niko ya? Niko? Ya, Bu. Oke. Kalau fungsi kurvanya Y sama dengan X min 3 pangkat setengah, kira-kira diturunkan pakai rumus apa ya nih? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Kalau fungsi fx-nya itu X min 3 berpangkat setengah. Seperti yang di depan ini ya. Maka kita menurunkannya pakai rumus apa? Apakah pakai rumus dasar aja ketemu? Rumusnya apa ya? Rumus GX, Bu. Oke, ya masih ingat Niko berarti. Kita turunkan pakai rumus GX. Oke, berarti kita ambil GX-nya adalah, yang mana GX-nya nih? GX-nya yang mana nih? X min 3. Ya, yang di dalam kurung ya. Nah, ini saya tulis dulu deh. Y sama dengan A kali GX berpangkat N, gitu ya. Nah, berarti G aksen X-nya apa nih? Turunannya apa? Dari X min 3. 1. 1, oke. Nah, kemudian kita masukkan berarti Y aksen atau F aksen X-nya adalah, nah ini Y aksennya rumusnya adalah A, sambil diingat lagi ya, N-nya turun ke bawah, GX-nya pangkatnya berkurang 1, N-1 baru dikali G aksen X. Oke, nah kita pakai di sini. Berarti ini A-nya 1 ya, karena nggak ada ya. Nggak usah ditulis A-nya, berarti ini setengah, N-nya turun ya, setengah. Kemudian X min 3, pangkatnya jadi berapa, Niko? Pangkatnya jadi Min 1, berarti berapa? min 1/2 mungkin, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian kali 1 ya, kali G aksen X. Oke, berarti ini kita sederhanakan bentuknya. Kalau pangkatnya min, supaya pangkatnya menjadi positif, gimana caranya, Niko? Masih ingat nggak? Ini kan pangkatnya negatif setengah nih. Supaya pangkatnya jadi positif, diapain? Masih ingat? Lupa, Bu. Oke, jadikan seper ya. Setengah dimaja. Kemudian ini jadikan seper. X min 3 pangkat setengah. Nah, perhatikan. Pangkatnya sekarang positif. Setengah, tapi dia jadi seper. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita gabung. 1/2, ini karena pangkatnya setengah, jadikan akar lagi. Oke, ini adalah Y aksennya ya. Dapat nih Y aksennya. Ini Y aksen atau F aksen X. Oke, kemudian langkah berikutnya apa? Setelah diturunkan, MGS itu sama dengan F aksen X1. Nah, berarti tadi kita dapat MGS adalah setengah nih. Nah, kita sama dengankan sama yang F aksen X ini. Tapi X-nya kita ganti dengan X1. Nah, di sini saya tuliskan MGS, kok warnanya kelihatan nggak nih? Bentar saya ganti deh. Hitung aja. MGS itu sama dengan F aksen X1. Nah, maksudnya apa? Kita tadi udah dapat MGS. MGS-nya tadi setengah. Ya udah, kita tuliskan setengah. Sama dengan F aksennya tadi ini nih. Kita ganti X-nya jadi
X1. Berarti 1 per 2 akar X1 min 3. Oke, pahamkah teman-teman? Saya kasih tanda ya, sebentar. Nih, MGS-nya tadi ini setengah. Kita gantikan di sana. Kemudian yang ini menggantikan ini. Nah, begitu. Oke, kemudian kalau ketemu bentuk yang seperti ini, langkah berikutnya diapakan? Dikali silang aja gitu ya, kali silang. Berarti ini dikali ini berarti 2 akar X1 min 3 sama dengan 2 kali 1, 2. Oke, kemudian kedua ruas bagi 2. Ini bagi 2, yang ini bagi 2. Jadi ini 1, ini hilang. Nah, berarti akar X1 min 3 sama dengan 1. Kuadratkan. Nah, berarti ini ingat akar X1 min 3 jika dikuadratkan akar sama kuadrat hilang ya. Nah, maka kita dapat di sini X1 min 3 itu sama dengan 1. Nah, ya udah min 3 pindah ruas ya. Ketemu X1-nya nih. Nah, dapat X1. Berarti langkah berikutnya cari Y1 ya. Caranya substitusi X1 sama dengan 4 ke Y sama dengan akar X min 3 ke kurva asli ya. Kurva asli. Nah, berarti di sini kita dapat Y1 sama dengan akar 4 min 3. Jadi akar 1 ya. 1 nih. Oke, kita dapat 4,1 ini adalah titik singgung. Nah, kalau titik singgung udah dapat, ya sudah, berarti persamaan garis singgungnya kita udah bisa buat nih. Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, Y1-nya tadi, ini jangan kebalik ya, 1 ya. MGS-nya tadi setengah yang kita pakai ya, jangan ketukar sama MG-nya ya. Yang kita pakai selalu MGS. X min 4. Nah, Y min Y1, setengahnya kita kali masuk dulu ke dalam ya. Berarti setengah X min setengah kali min 4 jadi min 2 ya. Nah, kemudian satunya pindah ruas nih. Setengah X, ini min 1 jadi plus ya, berarti min 1. Selesai. Atau kali 2 boleh ya. Atau 2Y semua dikali 2. X min 2 boleh. Tapi ini aja juga udah boleh. Oke, apakah paham teman-teman? Sampai di sini saya kecil ini supaya kebaca semua. Hilang. Mana dia? Kok hilang? Waduh. Oke. Nih. Oke, apakah jelas? Langkah-langkahnya? Silakan yang mau bertanya, boleh. Atau sudah cukup? Cyril, jelas? Oke, sudah jam 12. Ini sebentar, saya lihat ke soal dulu. Jadi kita sampai persamaan garis singgung ya. Ini teman-teman kemudian kalian lari ke soal nih. Supaya ada soal buat latihan. Nih, halaman 11. Nomor 1, ABC, tiga-tiganya ya. Titik singgung ada, absis, ingat ya, X1 ya. Ini ordinat, Y1 ingat. Nah, kemudian nomor 2 yang AB aja. Jadi ini PR-nya ada 5 soal ya. 5 soal. Silakan dicoba, minggu depan kita akan pelajari lagi bagi yang belum dipahami dengan baik ya, 5 soal ini.
Oke, apakah jelas tugasnya yang harus kalian kerjakan? Ya ya. Oke, saya stop. Tugas eksamen